Ada nggak tips makanan sahur yang bisa bikin energi kita awet? Apa nih 4 sehat 5 sempurna kah? Nah, sekarang 4 sehat 5 sempurna ternyata udah ditinggalin jadi gitu. apa nih Sekarang ada yang namanya isi piringku. Jadi intinya makanan seimbang gitu harus ada protein, terus karbohidrat, sama ada sayurnya, buah-buahan Jadi juga. basically 4 sehat 5 sempurna. Nah, cuma yang Iya salah sih. dari 4 sehat 5 sempurna kan 5-nya susu. Sebenarnya susu lu nggak wajib. Gitu. Dulu kan kita Saya bisa tanpa 4-nya dan susu doang. Saya hidup. Ini nih ada mitos, nggak tahu ya mitos atau bukan ya. Tapi teman-teman saya pada bilang kalau buka puasa lu nggak boleh langsung makan gede. Harus kayak pelan-pelan. Oh, nyicil ya? Nyicil. Iya, jadi gorengan 2 gigit baru sebaku. Mas saya yakin ya, waktu kakak saya sebut commercial director tuh dia nggak kebayang sama sekali itu apaan. Pertanyaan pertama, Mas Anang siapa sih? Selamat datang kembali di Viniar bersama saya Marlo. Dan saya Marco. Kok kita nggak ada siapa-siapa? Nanti dong, kan ini spesial edisi Ramadan. Wah keren. Ramadan tiba. Jangan dulu loh. Tapi daripada kita ngabuburitnya ngasal ngomongnya, lebih baik kita isi dengan ilmu-ilmu. Wih keren. Wih. Astaga. Ilmu-ilmu supaya obrolan ini berdaging di Ramadan ini. Bener. Karena emang yang Di puasa ini. Tapi kan lagi puasa jadi jangan makan daging. Ntar jam 6. Iya, ini kan jam 6 keluarnya. Lah iya, udah rata. iya. Udah. Udah ya. Iya, sabar ya. Apalagi ya biar lebih lama gitu kesannya. Jangan. Oh, nggak usah. Langsung aja, karena Langsung ini aja. ada 2 narasumber. Serius loh. Iya. Nggak usah bilang 2. Kita sambut aja ya. Iya. Kita sambutnya Dr. Ekida. Aduh. Halo dok. Iya, mari. Silakan. Duduk. Jadi gini dok, saya nggak tahu hidung saya dari kemarin tuh. Iya sih. Kayaknya dari tadi ngeliat emang hidungnya. Runny nose kalau Iya, bahasa runny Inggrisnya. nose. Kenapa sih dok kira-kira? Biasanya alergi pagi-pagi debu, kedinginan pas pagi-pagi. Jadi kok jadi konsul ya? Ini kan Yang kapan lagi? Kapan lagi gratis? Iya, mendingan digunakan aja narsumnya. Sama ini dok sakit Wah, banget. lah udah mulai ketua Habis gini. pedo. Ya, ini umur mas, ini mah umur. Tapi selamat datang di Viniar ya Dr. Ekida. Info aja katanya Dr. Ekida ini dokter umum lulusan cum laude FKUI. Sombong. Itu benar. alhamdulillah. Jadi konten creator juga. Astaga, 1, berapa M, Dok? 1,4. 1,4 M. Coba ya kita tanya sejujur-jujurnya. Enakan duit mana dok? Jadi dokter apa konten creating? Ya, Ya, makanya kan masih sampai sekarang ya. Dengan dia sih itu menjawab sih. Dokter. Betul. Karena Iya. kan masih ilmu. Benar. Iya kan. Betul. Coba boleh lihat ilmunya dok. Mau ilmu yang putih apa yang hitam? Waduh hitam putih. Aduh, jadi saya harus jawab dulu dok. Enakan mana? Jadi dokter apa jadi content creator? Dua-duanya enak lah, kalau dokter kan ketemu pasien secara langsung, tapi kalau content creator bisa edukasi banyak orang gitu sekaligus. Reach wider Wide audience. audience. Ya. Kalau introvert bisa jadi dokter nggak? Bisa, Sumpah. bisa. Kan dokter banyak juga. Dokter yang sepi. Mana ya pasien? Mana ya pasien? Dok saya ada keluhan sama. Jangan ngomong sama saya dulu. Introvert soalnya. Tapi Oke. dokter umum, kenapa nggak jadi dokter spesialis? Pengennya sih lanjut sekolah, lagi persiapan juga. Pokoknya doain aja sih. Amin. Berarti dokter ini kehitungnya dokter muda. Udah dokter umum. Kalau kita kan istilahnya saat koas itu sebutannya dokter muda. Setelah lulus jadi dokter umum. Nggak ada dokter tua ya? Ada. Nggak, saya Kalau dipanggil om. Oh, dokter muda itu bukan kayak umurnya di bawah ini udah jadi dokter gitu? Bukan. Jadi kalau dokter muda koas tuh dokter muda. Saya waktu di Kidzani juga dibilang dokter muda. bagi itu termoskop. Iya. Stetoskop.
Whatever. Temos sih. Tadi kan gue udah gini, itu jokes. Tapi dokter kan bikin konten edukasi yang namanya #setahu Ekida. Sebenarnya apa sih keresahan utama sebagai dokter sampai ngerasa harus, nih kayaknya harus turun gunung nih, gue harus mengedukasi di media sosial. Jadi awalnya kan belum dokter tuh, awalnya masih koas, Oke. zaman COVID gitu kan. Terus pas COVID tuh banyak banget hoax kesehatan gitu. Nah terus banyak yang kalau misalnya hoax, misalnya dia salah tapi nggak berimpact, itu kan kayak nggak masalah lah. Tapi Oke. karena ini kesehatan, dia misalnya ngomong ini ramuan ini bisa nyembuhin COVID atau bisa ini, akhirnya mulai tergerak lah meskipun belum dokter. Dulu kan dapat ilmu dari senior, Betul. dokter konsulen, dari prof juga. Akhirnya ya udahlah mulai terjun ke sosial media, terus ngedibang hoax-hoax yang ada di sosmed. Daripada salah. Daripada salah, karena fatal kan. Ada juga misalnya contoh kayak orang misalnya sakit mata, dibilangnya ayo rendemin ke daun sirih gitu. Matanya dilap-lapin, dikedip-kedipin di air daun sirih kan. Terus bukannya sembuh, malah jadi infeksi. Infeksi dong. Akhirnya kadang matanya sampai buta gitu. Itu Pakai sering lidah juga. buaya waktu itu pernah. Iya, pernah juga. Ujungnya tuh. Kemana? Tajam dong. Itu kecolok. Ada tuh. Iya. Oke, ini dok, tadi menarik. Tapi coba deh, contoh satu apa yang orang-orang percaya padahal itu nggak benar. Paling sering mandi malam bikin rematik. Itu enggak. Itu nggak benar. Bikin apa? Bikin segar, bikin segar, bikin bersih. Oh iya benar. Bikin pules. Nih kalau ini dok, ini banyak banget orang yang percaya ini. Nggak boleh nyapu malam-malam. Nah, Itu mitos. itu kayak itu ya, Dia nggak di mito. sini. Bukan. Bukan kayak hebat. Bukan ranahnya. Bukan ranahnya. Iya. Boleh yang panggil dukun yang beneran nggak? Ya, tolong ya. Oke. Dokter Ekida lagi puasa nih. Puasa, Dokter. Iya. puasa. Kita Insya bahas Allah. mitos-mitos selama puasa yuk. Oke, Bilang yuk dulu. Yuk. Tapi kan dokter itu punya ini sendiri, hashtag sendiri. Iya. Setahu Ekida. Iya. Apa yang lo tahu? Iya, yang udah pernah dibahas. Tapi bagus sih, dia pakai hashtag setahu Ekida. Jadi suatu saat dia salah, ya kan itu setahu gue. Iya, benar. iya. Filosofinya itu. Biar karena waktu itu masih koas. Karena itu masih koas. Jadi itu ibaratnya kita ngasih opini jelek, tapi bilang ini menurut gua aja ya. Biar nggak di cancel. Iya. Salah nih, salah. Kasih tahu Iya, gua. tahu. Iya. Tapi dokter pernah salah. Ya manusia pasti pernah salah lah. Alhamdulillah kalau udah ngerti. Kita hanya bisa belajar sama memperbaiki ya. Dok? Iya. Benar nggak dok kalau makan banyak pas sahur bisa buat kenyang? Bisa buat kuat puasanya. Oh, Iya itu. Misalnya makannya padang 3 porsi. oke. Itu Tiga bungkus. Bikin kita kuat puasa atau bikin diabetes? Antara dua itu. Iya, kolesterol tinggi tuh. Nah, sebenarnya tergantung makannya apa dulu sih gitu Tunjang kan. gitu. Nah, kalau tunjang itu ya bikin kenyang karena kan dia lemaknya Nggak, tinggi tunjangan kan. hari raya dong. Oh, itu kenyang banget. Kenyang banget. Kenyang Iya, banget. iya. Gitu. Jadi enggak. Jadi tergantung makanannya, kan kadang ada orang yang makannya banyak tapi nggak bergizi gitu. Contohnya yang nggak bergizi Nih, buat iya. sahur gitu. Buat sahur yang nggak bergizi, yang kayak yang tinggi gula, yang terlalu manis banget gitu, kayak misalnya coklat gitu. Itu kan kayak cuma gula doang yang manis banget. Sahur nih pengen makan coklat. Ada anak-anak Tapi kan ini dok katanya coklat memenuhi energi. Iya. Iya, untuk energi itu bagus. Tapi kan kalau dia cuma gula doang, nggak ada proteinnya, nggak bakal tahan lama. Kalau Gitu. coklat sama nasi. Itu kayaknya aneh. Don't judge book by its cover. Kata gue. Jadi sih sebenarnya biar kita tahan lama, nggak lapar-lapar, banyakin Tahan lama yang mana nih dong? Iya nih. Iya, gua mulai interested nih. Iya. Kalau tahan lama yang lapar dulu, yang lapar dulu. harus banyak protein kayak daging, Oke. ayam. gitu. Ikan. Kalau yang satu lagi catat. Kalau tahan lama yang itu Catat. nanti di belakang Oh, iya, aja kali. Iya. Ada nggak tips makanan sahur yang bisa bikin energi kita awet? Apa nih 4 sehat 5 sempurna kah? Nah, sekarang 4 sehat 5 sempurna ternyata udah ditinggalin Oh, jadi gitu. apa nih? Sekarang ada yang namanya isi piringku. Jadi intinya makanan seimbang gitu harus ada protein, terus karbohidrat, sama ada sayurnya, buah-buahan Jadi juga. basically 4 sehat 5 sempurna. Nah, cuma yang Iya salah sih. dari 4 sehat 5 sempurna kan 5-nya susu. Sebenarnya susu lu nggak wajib.
gitu. Dulu kan Wah, kita Pak Bilang. Wih. Saya bisa tanpa empatnya dan susu doang. Saya hidup. Ya kacau. Iya, maksudnya kan susu tulang buat tulang. Buat tulang. buat Iya. tulang bisa. Om saya. Iya, tulang. Tulang. Ya. Tapi makanan apa yang paling bagus ketika sahur? Ketika sahur biar nggak gampang lapar Iya. pasti kayak dada ayam gitu. Dada ayam. Jadi daging-daging. Diapain dulu nih dada ayamnya nih? Ditumis boleh. Tonton. Kayak tonton nggak dimakan lapar. Agak bodoh pertanyaannya. Tergantung diapain. Iya, bisa dibakar, bisa digoreng. Whatever. Tuh sama yang kayak kalau karbohidratnya cari yang lebih kompleks kayak nasi merah gitu kan. Tahu protein jatuhnya. Mas lagi ngomongin nasi, Mas. Gue lagi pengen tahu. Nasi uduk. Nasi uduk terlalu enak sih kayaknya. Jadi Iya, benar. Iya. Kalau misalnya misalnya kan harus ada syarat buat di sayurnya kan. Kalau misalnya kita makan sayur terus makan 10 ayam doang, nggak apa-apa nggak? Dada loh semuanya. Dada, gimana ya? Masalah kan itu karena digoreng kan. Emang boleh? Bukan, makanya gue nanya diapain? Ditonton. Kalau digoreng tepung kayak nggak kurang bagus Nggak bagus gitu. ya? Bagus Digoreng tumis. aja. Digoreng pun kan minyaknya juga Yaudah, banyak. kita kukus. Kukus boleh, Nah, kukus boleh. Kita bakar? Boleh. Ini mau diet apa mau sehat sih? Loh, diet untuk sehat. Ah iya, soalnya keren lu. Wah, gue gak siap tuh tadi. Iya. Kalau kita misalnya abis itu tidur sampai jam 6 sore, boleh nggak? Boleh. Ya boleh, tapi kan ibadahnya jadi nggak ada. Betul. Betul lah, lu kayak ngetes dia lu tiba-tiba. Betul. Bagus ya. Tapi kalau makanan sahur ya, Dok ya? Nggak tahu nih, saya agak-agak rancu nih. Jadi dokter-dokter sebelumnya bilang, jangan makan lewat batas jam 8 malam. Oke. Tapi dia sekarang disuruh makan jam 3 pagi. Iya. Nah, Khusus saya nanti nggak istirahat aja. Iya, betul. sebenarnya sih kalau masalah pola makan ya kan zaman dulu ada kayak hoax yang sebenarnya ini kayak kesalahpahaman sih katanya makan malam tuh bikin gemuk Iya, gitu. betul. Sebenarnya gemuk atau enggak tergantung dari sehari kita makannya berapa banyak kalori Jumlah gitu. kalorinya. Jumlah kalorinya mau pagi mau malam tuh nggak masalah, yang penting jumlahnya. Cuma kalau kita makan malam terus langsung tidur cenderung untuk risiko tinggi GERD. Jadi sakit mahnya jadi kambuh karena saya sering tuh. Berarti ketahuan dong. Lu habis makan tidur. Nah, tapi kan habis makan ngantuk bedok. Tapi iya sih, Dok. Karena nasi parah sih, Dok. Apalagi makan kangkung tuh. kangkung sama nasi sih Bikin emang. ngantuk banget semua. Tuh iya, gimana cara melek? Cara melek. Oh, kalau dulu aku punya tips, kalau orang kan melek minum kopi kan. Iya. Kalau aku cara tips biar melek suka nyemilin cabe. Jadi cabe aku cemilin Beda gitu. nih, tips sama orang freak beda nih. Iya. Beda nih. Addiction, Nah, itu addiction. Kalau nggak cabe bubuk gitu. Jadi kalau misalnya Aneh. lagi belajar kan gitu, terus kayak harus kejar belajar gitu melek, kan, harus melek. melek gitu kan. Ya udah nyemilin cabe atau enggak cabe bubuk. Itu jadi contoh ya. Iya, Itu jadi contoh. Kumlo sih kumlah. Mitos kedua. Mitos yang kedua, Dok. Buka puasa itu disarankan dengan yang manis-manis katanya. Oke. Kenapa dan gimana efeknya untuk badan kita ketika kita konsumsi terlalu banyak yang manis? Oke, sebenarnya kalau buka puasa dengan yang manis-manis, manisnya benar, misal kayak kurma gitu, tapi jangan yang manis kebanyakan gitu, karena efeknya waktu kita puasa kan gula darahnya turun, Oke. kita harus mengganti dengan gula yang cukup gitu, kayak kurma itu kalau sedikit gak masalah. Oh, gula bagus lah ya. Gula bagus, sehat. gula sehat. Kalau minumnya es teh manis, apalagi pakai gula biang, Boleh, boleh. seger ya, tapi nggak bagus gitu. Lah, biasanya kan kalau misalnya buka puasa kebanyakan orang tuh makannya yang manis-manis dulu, kayak cendol. Emang cendol juga nggak boleh? Karena gulanya terlalu banyak Nggak, cendol gitu. itu cewek bondol. Oh, kalau itu sih tergantung ya. Nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, Dok. Nih, Dok, yang mana yang paling benar ya? Buka puasa dengan teh hangat, buka puasa dengan gorengan, apa buka puasa dengan rokok? Lah, kenapa lo langsung seneng yang ketiga? Enggak yang ya Enggak kan yang relevan, nggak ada konsumsinya itu. Sumpah, teman-teman gue banyak banget yang kayak azan, bakar rokok dulu. mungkin udah terlalu pengen kali ya. Adiksi itu Iya, nggak baik adiksi. sih, Nggak baik. nggak baik itu. Iya. Orang-orang berketergantungan
saya bisa berhenti kapan aja, bacot. Ngaca. Itu gue tadi ngomong full itu gue. Tapi benar lebih bagus mana, Dok? Iya. Yang kedua, dua itu tuh. Dua yang itu, awal. es teh atau gorengan gitu. Teh anget, Teh hangat, manis. atau gorengan. Mendingan teh anget manis gitu. Karena kan kalau kita puasa dehidrasi, kurang cairan. Kita butuh air dulu, minum dulu. Minum dan gula dulu. Kalau ini nih ada mitos, nggak tahu ya mitos atau bukan ya, tapi teman-teman saya pada bilang kalau buka puasa lu nggak boleh langsung makan gede. Harus kayak pelan-pelan. Oh, nyicil ya? Nyicil. Iya, jadi gorengan 2 gigit baru sebaku. Nah itu ada kayak jangka waktunya nggak? Oh, ada jangka waktunya. Oh, ada. Jadi sebenarnya itu karena lambung kan belum siap tuh. Jadi kalau kita makan langsung banyak, otomatis asam lambungnya kerjanya lebih keras lagi gitu. Tiba-tiba banyak gitu. Tiba-tiba banyak gitu. Terus jadi cenderung perutnya begah, bahkan sakit gitu. Kadang malah gitu. ada orang-orang, ada tipe orang sakit mah yang sakit kalau habis makan. Gara-gara itu tadi asam lambungnya langsung banyak. Kebanyakan. Iya, jedanya biasanya sekitar 15 menit. Jadi kita habis makan kurma atau gorengan yang dikit gitu Baru kan. makan. Baru habis itu 15 menit makan. Berarti tengah-tengahnya sebat dulu itu. Iya bisa, terserah kalau itu mah. Kan? Iya. Buat yang nggak ngerokok juga harus. Iya, nggak maksudnya harus ini ngeteh. Harus ngeteh dulu. Banyak orang yang balas dendam ketika buka puasa tiba. Gimana urutan makan yang benar menurut Dokter Ekida supaya perut nggak kaget atau begah? Oke, ini tips ya. Ya. Jadi buka puasa dulu. Yang Hashtag- pertama Hashtagnya dulu dong. Setahu Ekida dulu. Setahu Ekida. Oke. Jadi yang pertama minum air dulu. Karena Salah. kan dehidrasi. Salah. Gimana? Lah kan dong? setahu dia. Salah. Alhumalaka sumtu. Oh iya niat. Oke, Nggak bener, usah step bener. by step-nya. Step pertama loh. Step wajib ya. Itu step wajib. Iya. Kan? Oke, Iya, terus Oke. habis minum air putih, bisa kurma dulu yang Oke. manis-manis tadi gitu. Kalau misalnya kita nggak ada kurma, penggantinya apa? Kalau nggak ada kurma, buah paling. Oh, buah ya? Buah manis Buah ya? yang manis gitu kan. Terus kita jeda dulu 15 menit, bisa sholat gitu Iya. atau ibadah. Habis itu baru yang beratnya itu juga biasanya makannya mendingan makan yang kayak sayur dulu gitu. Jadi sayur dulu malah. justru perut keisi dulu gitu. Kita Nggak jangan boleh langsung santan gitu ya. Iya, jangan yang santan atau yang Gorengan. berlemak atau gorengan gitu. Jadi perut udah keisi sayur, jadi kita gampang kenyang. Nah, kebanyakan orang kalau yang balas dendam kenapa dia udah keisi yang Di otaknya udah lapar santan, ya. lapar, Nasi duluan. nasi duluan. Akhirnya perutnya nggak kenyang secara mah. jadi mah. Oh gitu. Kalau dokter biasa buka puasa pakai apa? Kalau aku Ya biasanya mau tahu. Kepo. Gue sih santan ya, gila dia. Udah ngajarin dia ngajarin dia sendiri. ya biasa-biasa aja lah, kayak misal ayam. Aku suka dada ayam ditumis atau daging yang low fat gitu. Wih, sehat. Beda emang. Orang privilege mah beda. Katanya ada mitos puasa bikin berat badan kita turun. Itu jawabannya benar, tapi yang turun itu kebanyakan airnya. Oh. Gitu. Jadi Jadi hidrasi dong. iya, jadi dehidrasi. Jadi fake, turunnya tuh fake gitu, palsu. Makanya yang benar tetap harus atur pola makannya. Karena saat puasa, jadi orang kalau nimbang pas puasa ya pasti turun, Iya. karena kan nggak minum. Nanti balik lagi. Nanti balik soalnya. lagi, makanya tetap harus kalorinya dijaga. Tahu nggak 1 liter air tuh beratnya berapa? Berapa? Sekilo. Jadi kalau kita nimbang sebelum buka puasa sama setelah buka puasa bisa naik 1 kilo lebih. Ini juga air semua dong. Oh, iya benar. Tahu semua ya. Oh iya air semua. Iya, air. Percaya. Miras, semua. Iya. Sebenarnya gaya hidup seperti apa yang harus kita jalankan untuk menjaga wellness selama puasa? Gaya hidup yang penting makannya cukup, bergizi, terus makannya dipilih juga, ya kan. Terus istirahat cukup, kelola stres, jangan stres. Karena stres itu kan lagi viral juga kan, tinggi kortisol gitu. Itu bikin impact-nya banyak, jadi nafsu makannya naik, terus kayak badan jadi capek-capek juga, imun turun juga gitu.
Nih, yang lagi viral tuh orang yang stres pada viral atau Enggak, lagi tema tentang Tema kortisol masalah. gitu. oh, tema masalahnya Iya, banyak yang stres. stres. Iya. Oh, iya. Burnout. Iya. Apa emang efek sampingnya dari orang stres, Dok? Orang stres banyak banget ya, nggak cuma kejiwaannya doang. Bukan maksudnya dampak orang stres tuh banyak banget, dampaknya Nah, banyak. gitu. Jangan kayak orang stres tuh banyak banget loh. Ya salah satunya kan karena selain kejiwaan, stres itu ngaruh ke imunitas. Orang stres gampang banget kena sakit, Iya, infeksi itu gampang banget gitu. Jadi kita harus happy gitu. Susah dok. Kalau nggak ada duit mah susah ya. Iya. Nggak ada diskon gitu. Diskon gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin soal suplemen, kadang-kadang kan dipaksa tuh dari kecil tuh, minum vitamin. Iya. Vitamin apa sih, Dok, yang bagus buat kita? Gue sampai sekarang nggak tahu. Oke. Bedanya A, B, C, D, E, F, G, kecuali itu abjad ya. Oke. Gue nggak tahu kegunaannya gitu. Ada Oke. sekarang B12. B2 kan babi tuh nggak boleh. Nggak boleh, Iya, nggak boleh. B12. Babinya ada 6. Enggak. Benar. Lagi puasa dong. Iya dong, jangan. Haram double loh tadi. Nah, iya bener 6 lagi. Oke, jadi sebenarnya gini sih, kalau ngomongin vitamin atau suplemen itu basically dari makanan tuh kita bisa dapat gitu. Cuma kebanyakan orang makanannya kadang kurang bergizi, jadi nggak cukup gitu kan. Makanya perlu tambahan. Betul. That's why namanya suplemen, karena dia supplementing, nambahin doang gitu. Nah, kalau ngomongin dari A sampai E, ini secara simpelnya aja ya, vitamin A tuh bagus buat mata gitu kan, penglihatan tuh bagus. Bisa diganti dengan wortel. Wortel bisa, tapi ternyata yang banyak juga di kayak buah-buah yang warnanya merah kayak buah bit gitu-gitu. Apel? Iya, apel. Tomat juga vitamin A-nya banyak. Gitu. Terus kalau vitamin B itu lebih ke biasanya buat saraf gitu. Jadi kalau orang yang kebas-kebas kesemutan, vitamin B12 bagus. Gimana, Dok? Kebas-kebas. Kebas-kebas gitu, kesemutan gitu. Contoh buahnya apa? Kalau vitamin B12 lebih kebanyakan di sayuran hijau. Jadi B Kayak sama B12 nih beda nih? B itu ada banyak, ada B3, B6, B12 gitu. Terus kalau vitamin C itu buat antioksidan. Kayak kan kita kena polusi udara gitu. Itu bagus buat antioksidan gitu. Bisa kalau kebanyakan orang nganggapnya dari jeruk ya. Iya. Jeruk paling Iya. banyak. Ternyata paling tinggi itu vitamin C dari jambu biji. Jambu biji. Iya, jambu biji guava. Ini rujak ya? Iya, rujak jarang, jambu biji yang dalamnya pink. Oh, itu jambu Dalamnya itu pink. ya? Yang Iya, apa? yang dalamnya pink. Terus. Tawa. Izin. Terus Dok? Terus kalau D. vitamin D ini lagi naik daun juga. Soalnya ternyata Vitamin D lagi naik daun. vitamin D dulu dikirain cuma buat tulang. Ternyata dia bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas gitu. Dan ternyata orang Indonesia rata-rata kekurangan vitamin D gitu. Itu kan dari matahari, Dok. Dari matahari bisa terbentuk, tapi enzim, jadi gini, kita bisa membentuk tapi ternyata enzim kita tuh kurang bisa membentuk banyak gitu, jadi tetap kurang kebanyakan orang Indo. Jadi kita harus minum suplemen tambahan buat vitamin D. Atau dari kayak susu tuh bisa juga. Iya. Akhirnya dia Empat sadar. sehat, 5 sempurna. Finally you're coming to your senses. Ada nggak vitamin E? Ada, vitamin E ada biasanya untuk kulit. Vitamin itu berapa banyak sih, Dok? Vitamin A, D, E, A, B, C, D, E, sama K. Vitamin K buat pembekuan darah. Gitu. Terus ada lagi selain vitamin ada zat besi, magnesium, kalsium Saya gitu. pernah minum ini. Magnesium. Bukan, yang buat tidurnya katanya lebih enak. Magnesium. Oh, itu iya benar, berarti. magnesium. Gummy bear. Hah? Gummy bear kan? Bukan, itu melatonin. Iya, itu kalau melatonin zatnya, kalau misalnya zat buat ininya magnesiumnya itu kayak ionnya gitu. Yang bisa mendapatkan quality tidur lebih baik tuh yang mana? Jadi kalau melatonin sebenarnya tubuh kita tuh udah memproduksi melatonin, cuma beberapa orang insomnia tuh kurang melatonin, makanya dia perlu replacement gitu. Sedangkan kalau magnesium lebih kayak buat sarafnya dia, biar dia lebih rileks, makanya dia tidur. Gitu. Saya mau nanya dong, Boleh. cara tidur cepet selain dibius apa? Insom, soalnya insom.
Udah pernah diboboin belum? Diboboin. Diboboin orang tua gitu. Lah kan saya gede. Oh iya, Diboboin sama orang yang lebih tua. bukan sama orang tuanya gitu. Lu sih FKUI, bro. FKUI, bro. Yes, I got you, yes, sir. Saya carinya di mana tuh? Ini diklonin maksudnya. Iya kan, dipuk-pukin. nah ini untuk anak ya. Untuk Kalau anak, anak ya. kan lebih gampang tidur kalau Iya betul. gitu. Sama kipas lah Sama dikipasin. kipas. Sate kali. Babi. Babi. Dah matang kata dia gitu. Kalau kita apa ya? Iya buat orang dewasa Buat gitu ya. orang dewasa biar nggak insom, ya pertama cari dulu penyebabnya gitu. Kadang orang nggak sadar penyebab insom salah satunya stres banyak pikiran. Oke. Gitu. Besar sekali, Kak. Bisa jadi. Atau Dia nggak ada pikiran. atau kadang pola tidurnya kebalik. Jadi siangnya Kebiasaan, tidur, iya. siangnya tidur, malamnya malah bangun gitu. Kalau yang apa yang kayak patch, patch, Iya, itu patch guna lagi. nggak sih? Sebenarnya itu masih rancu dalam penelitian sih. Jadi ada yang ngefek, ada yang enggak gitu karena belum selesai gitu. Tapi udah dijual. Iya. berarti cocok-cocokan sama Iya, tiap orang gitu. cocok-cocokan gitu. Dia sebenarnya isinya melatonin juga gitu. Kalau tapi melatonin nggak memang dikonsumsi. iya tapi nggak ditelan gitu. Kalau tempel banyak gitu mungkin nggak? Sleeping Beauty. Takutnya iya kelamaan nanti. Iya. Mau berapa jam? Oh, berarti satu itu kayak sejam, 2 jam gitu. Dia ada kayak dosisnya gitu beda-beda. Oh ada dosisnya, gue udah tau tuh. Sama. Harus gue coba kali ya. Tempelnya di mana, Dok? Tempelnya biasanya yang di dekat ke pembuluh darah sih karena dia bakal nyerap ke dalam juga. Di sini. Gitu. Iya di sini. Leher. Iya kan tahu ya pembuluh darah. Keren. Ya, iya. Nggak butuh pakai ikat pinggang gitu. Bridging yuk. Iya, boleh. Yuk, bridging yuk. Boleh. Kalau buat saya sih nggak seimbang hidupnya. Karena saya lebih banyak kerja, saya meeting, saya content creating, streaming, music maker, filmmaker, Yes. And then liar, pembohong. sports, Oke. enthusiastic person and fun and warm. Oke. Saya sibuk banget. Sibuk saya. banget ya. Jadi menurut saya vitamin kurang. Kayaknya ngomong kayak gitu nggak valid ya lo. Iya, Kan gue tahu schedule. iya. Tadi sibuk aja. Lebih valid lagi kalau kita ngomong sama orang yang beneran 9 to 5 kerjanya. Oh, Hektik bener. banget. Di face-face industry gitu nggak sih? Face space industry keren banget. Face space industry sih keren. Tenang, gue punya kenalan. Kita sambut Mas Nanang Aris Wibowo as Commercial Director. Halo. Mas Nanang. Halo. Sanang. Silakan. Halo. Thank you. Thank you banget semuanya. Sampai ketemu lagi next episode. Episode kedua. Selamat datang Mas Nanang. Mas, saya yakin ya. Itu malah yang ngomong. Oh iya, Mas saya yakin ya. Waktu kakak saya sebut commercial director tuh dia nggak kebaik sama sekali. Itu apaan? Pertanyaan pertama. Mas Nanang siapa sih? Iya, gue cuma dari tadi di brief. Ntar ada Mas Nanang. Siapa? Siapa? Kita nggak tahu. Boleh nggak Mas dijelasin dulu? Mas Nanang ini siapa? Ngapain? Kerjanya apa? Nah, tadi kan pertanyaannya adalah kerjaannya apa gitu Iya. ya. Gampangnya, jadi sebenarnya kan judulnya commercial director. Betul. Jadi ya orang yang bertanggung jawab terhadap komersial gitu. Jadi itu bertanggung jawabnya semuanya, mulai dari strateginya, eksekusinya gitu kan. Oke. Tapi konkretnya tuh apa sih gitu? Untuk orang-orang yang suka beli barang, Iya. jadi tugasnya saya tuh memastikan bahwa mereka tuh dapat barang dengan kualitas terbaik, Wih, dapat harganya juga paling bagus. diskon gitu. Ya, bisa dari diskon, bisa dari barangnya itu sendiri, misalnya barang baru gitu. Iya. Yang baru ada cuman ada di Indonesia gitu. Misalnya salah satunya Bisa itu. nih minta diskon sama barang baru dong Mas. Bisa. Boleh nanti. Bisa. Nah, Emang udah pada tahu dia di mana diskon baik? Iya. Kalau dia commercial director black market gimana? Enggak lah. nah, jadi aku tuh commercial director di Lazada Indonesia. Lazada Indonesia. Mas Nanang kerjanya di Lazada. Betul. Sebagai commercial direct. Di Indonesia nih Mas Nanang commercial director ya? Betul. Se-Indonesia. Ya, untuk Indonesia. Oke, Mas Nanang berarti kerja di Lazada ngurusin satu Lazada Indonesia. Betul.
Lazada India siapa yang ngurus? Di India nggak ada Lazada. Oh, benar. Nah, namanya beda lagi. Di Saya sana ngetes ada. tadi. Saya ngetes, iya. Dengar-dengar Lazada e-commerce yang barangnya original 100%. Betul. Pasti. Pasti 100%. Jadi di Lazada itu kalau beli di kanal namanya Last Mall, Last Mall itu pasti 100%. Kalau misalnya nggak 100%, kita tuh juga ganti, dikasih kompensasi. Berarti Mas Nanang QC-nya juga? Betul. Jadi semua tim kita itu sebelum masuk ke dalam sebelum masuk ke dalam Lazada Last Mall itu ada tim yang udah QC semua. ngecek dulu, QC semua, semuanya. mastiin bahwa barang-barangnya tuh asli semua yang ada di situ, gitu. Bagus dong. Bagus. ICT. Iya. Oke, tapi Mas sebagai commercial director atau kita singkatnya CD, Ya benar. Iya kan? Jadi singkat mulu. ya kan? Mas sebagai CD, kan pasti kerjaannya nggak kenal waktu tadi Mas Nanang bilang. Apalagi di bulan puasa, bukannya lebih leluasa, rhymes. Di bulan puasa bukannya leluasa, malah makin banyak. Betul. Pertanyaannya, enggak. Iya benar, makin banyak. Ya kan cuma leluasa mau puasa aja. Oh, gua kan lanjut. Itu sewa Koji Mas. Gimana cara Mas Nanang nyesuaiin tubuh buat tetap sinkron sama tuntutan dari atasan? Biasanya sih mulai dari pagi lah, dari pas sahur itu ya tadi mimi susu dulu kan. Pamer. Yang ngomong gitu. Ya, Jangan masalah anak UI juga nih. Enggak. aku anak UM, Universitas? Malaya, Malaysia. Oh, Malaya. Oh, tape lah. Tabu. Budaknya tuh dong. Iya, nih itu tangga. Kita kena bagi upin ya. Iya, betul Lazada. Oke. Jadi mulai dari sahur kita biasanya aku tuh makan lumayan kenapa? Tung. Tung sahur. Sorry. Dari sahur tuh biasanya pilih makanannya juga. Jadi lebih banyak makan buah atau yang rebus-rebusan lah. Nggak berani makan yang banyak goreng-goreng. Ya. Pertama adalah faktor U, yang kedua adalah ya Apa U? Umur. umur. Jangan langsung digituin, Mas. Jangan digituin amat maksudnya. Masa faktor uang? Iya. Masa faktor uang? Uang nggak jadi apa? Salah saya. Nah, terus jadi karena kalau gorengan kan takutnya haus dan segala macam kan. Nah biasanya habis sahur itu habis sholat subuh jalan dulu lah gitu. Sambil jalan itu juga sambil apa tuh menjernihkan pikiran lah. Mumpung pagi udara segar kan. Betul. Sambil mikirin nanti di kantor tuh kira-kira yang prioritas apa yang harus dikerjain gitu. Pas sampai kantor ya diusahakan untuk kita beneran meeting yang penting-penting gampangnya gitu kan. Terus di antara meeting itu kita sempetin untuk relax, untuk break lah, ngobrol sama tim, bercanda-bercanda dan segala macamnya kan. Terus udah buka puasa, mulai dengan yang ringan-ringan dulu, udah pulang ke rumah, spend time sama keluarga, terus malamnya kadang sempetin home workout lah, yang ringan-ringan aja di rumah gitu selama puasa. Tapi kan itu maksudnya gimana ya? Itu kan rutinitasnya Mas Nanang nih. Itu mempengaruhi kinerja Mas Nanang di pekerjaan nggak, puasa dan tidak? Kalau aku sih sebenarnya ngaruhnya lebih ada yang berubah di cara aku handle selama bulan puasa. Misalnya tadi kualitas makannya, terus meetingnya juga pilih-pilih yang agak-agak penting gitu. Terus olahraganya juga ganti kan. Misalnya sebelumnya yang pergi Muay Thai gitu. Nah sekarang olahraganya entah jalan-jalan atau yang cuman yang ringan-ringan lah gitu. Easy, Muay Thai. Mas Nanang biasanya kalau belanja di e-commerce di mana? Itu udah nggak bisa dibantah lagi, wajib harus di Lazada. Lazada. Pasti. Nah, pas banget kita sekarang mau cek HP Mas Nanang. Ada nggak e-commerce lain di HP-nya? Aku. Tapi di Lazada ada semua barang juga termasuk makanan ya? Betul. Jadi di Lazada tuh ada semua barang dari berbagai kategori. Oke. Mulai dari kita ngomongin fashion gitu. Ya. Itu ada juga. Terus misalnya kebutuhan rumah. Perabotan, termasuk meja, sofa. Ada semua? Semua yang ada di sini tuh ada kecuali kita manusianya.
Nggak mungkin dong ada yang dijual. Iya. Kalau ada kaget. Siapa mau beli dia? Yang ini Maya nih. yang ini Kalau dia Maya cuma nih. ada topinya, kacamata, baju, Ada celana, semua, ada sepatu, semua. ada semua. Saya mau dia-dianya. Nah, tapi kalau makanan berarti rusak dong kalau misalnya saya pesen. Oh enggak. Lanjut Mas. Jadi di sana, saya cuma oh enggaknya. Saya cuma oh enggak. Gua kan kepo. jadi kita tuh juga ada namanya Last Mart. Nah, Last Smart. Last Mart ya. Jadi Last Mart itu kita menyediakan barang-barang makanan segar. Oke. Misalnya daging, sayur-sayuran, buah-buahan itu bisa dikirimkan instan. Jadi bisa dapat dalam waktu 2 jam lah maksimum. Gitu. Jadi selama bulan puasa kalau punya kebutuhan untuk makanan-makanan sehat yang butuh cepat itu juga tetap ada di Lazada. Jadi ada apa aja Mas? Ada Last Mall, Last Mart, Ada lagi namanya Last Fit. Last Last Fit Fit itu apa? itu fitness untuk Gym. health, gym. Oh, gym workout. Nah, itu termasuk juga aparelnya. Jadi misalnya Pakaian-pakaian. Nike gitu. Kita beli sepatu Nike. Nah, Nike itu juga eksklusif cuman ada di Lazada. Lazada. Ya, jadi Dan itu original. Yang original, yang asli. Yang Oh, asli. iya. Real Nike itu cuman ada di Indonesia. Di Indonesia cuman ada di Lazada. Dia eksklusif. Bukan sama kayak kita. abang saya bikin akun jualan sepatu Nike gitu. Nah, bukan. Nah, Ya. Atau ada disk gitu, enggak gitu. Ini no tipu-tipu berarti. no tips. No tipu-tipu. Last Mall, Last Mart, Last Fit, Last Fit. Last Child ada? Tapi ini last chance buat kalian semua download Lazada sekarang. Iya. Masa ada Last Child? Nah, kalau Tapi- child nggak ada, adanya mom, last mom ada. Last Mom. Ya, untuk mother and baby. Oh, ini Susu ada formula. beneran. Ada beneran. Last Mom. Seriusan? Seriusan? Untuk susu formula, kebutuhan ibu dan bayi itu semuanya ada. Itu namanya channelnya Last Mom. Oh, ada. Kenapa Tapi nggak ada ibunya. Ya, enggak Itu cari ada. sendiri Mas, itu saham Mas. Itu mah rezeki udah diatur sama yang di atas Mas, iya. Tapi ngomongin last, ini last chance kalian buat download Lazada karena akan ada festival belanja Ramadan yaitu Lazada 33 Ramadan Mega Sale mulai 2 Maret 2026 pukul 18.00 WIB hingga 6 Maret pukul 23.59 WIB. Jadi eventnya berjalan berapa hari? Banyak. Mau ngetes aja dengerin apa enggak? 4 hari. Betul. Nah, belanja apapun yang kalian mau di sini karena ada diskon sampai 95% dan bonus voucher hingga 1,447 juta. Mas, kenapa 1,447 juta? Itu bertepatan dengan tahun Hijriah. Jadi 1447 Hijriah. Masya Allah, tabarakallah. Berarti 1000 tahun lagi diskonnya 2 juta. Oh, betul. Lama ya? Aduh, tapi THR aku tuh ternyata di atas tanggal 6 Maret nih, Iya, Mas. iya. Gimana dong? Nggak usah khawatir. Jadi kita tuh akan ada lagi THR sale tanggal 9 Maret. Oh, dua Ya. kali? Betul. Jadi yang tadi tanggal gampangnya tanggal 3 gitu ya. Tanggal 3 sampai 6 Iya. itu kita ada 33 Ramadan Mega Sale. Mega Sale. Kemudian tanggal 9 ada THR sale. Nah, cuman sebaiknya ya jangan nunggu tanggal 9 kan, jangan Iya. nunggu Iya, THR iya. sale karena barang-barang yang di tanggal 3 sampai 6 ini bisa jadi udah rebutan kan. Jadi kita rebutan stok untuk dapat barang dengan harga sebagus itu diskonnya gitu. Nah, Mas, adik saya kan baru pindahan ya. Nah, butuh banyak banget tabutan-tabutan. Ini kita ngomongin agama ya, Mas? Buat Bukan pindahan agama. Yang jelas kalau ngomong. Pindahan rumah. Di sana berarti bisa apa aja ada? Kayak water heater, kulkas, tangga. Betul. Ada. Tangga ada. Itu diskonnya 95% juga. Betul. Masa sih? Beneran. Jadi, Ini saya download, saya nggak bakal nyesel nih. enggak kan diskonnya keluar tanggal 33. Iya. Iya, beneran. Download sekarang berarti. Lu Iya, mau gue beneran. cari lu ya? Beneran. Sampai BW tipu-tipu gue nih. Iya. 95% sih. Mas, lu kan sale-sale terus nih, 2 sampai 6 sale. Apa 9. Mega Ramadan. Iya. 9 THR sale. Nggak takut bangkrut ya? Iya, nggak rugi apa? Harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak ya? Maksudnya, kalian kasih, bentar guys kita cek ulang. Kita cek ulang. Jadi karena kita kan sangat berkomitmen kan sebenarnya untuk memberikan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, pembeli-pembelinya Lazada Iya. ini. Jadi salah satunya adalah dengan barang kualitas bagus
100% asli, terus kemudian dari sisi harga dan promonya tuh yang terbaik. Jadi kita komitmen di situ lah. Biar percaya soalnya. Baru kali ini gue lihat ada orang menerapkan quotes customer adalah raja. Iya. Anjay. Gue ngomong gitu dapat duit lagi nggak sih? Enggak, Enggak ya? sama aja. Keren berarti Lazada, Bos. Terus mau nanya lagi nih, Mas. Apa aja yang on sale di Lazada 33 Ramadan, Mega Sale, dan THR Iya. Sale? Apa aja? Jadi kita tuh kalau ngomongin produknya itu ada dari semua kategori. Khususnya itu adalah barang-barang yang dibutuhkan dan paling relevan untuk Ramadan kan. Oke, iya Contohnya misalnya barang groceries lah yang kita pakai untuk sehari-hari. Betul. Terus kemudian ada juga barang-barang dari wellness untuk bantu kita supaya puasanya tetap fit gitu. Vitamin tadi tuh. Suplemen. Ya, yang terakhir itu ada barang-barang kebutuhan rumah si home appliances ini. Jadi jadi kalau groceries tadi kita udah bahas kan, bisa beli dari Lasmart. Iya. Semuanya fresh dalam Bisa ada yang waktu 2 instan. jam. Nah, udah sampai gitu kan. Kalau wellness itu misalnya vitamin, food supplement itu 100% asli. Dapat gratis ongkir juga gitu. Terus kalau kita ngomongin home appliances gitu, karena tadi mau hidup sehat kan, Betul. mau blender juice, mau beli apa air fryer yang kurang-kurang banyak Ini minyak. apa? Nah, Teko gede buat sirup. bisa ada juga, cuman ya kalau Yang gue minum nggak punya. Iya, spesifik gue. Tapi nggak mau yang buka tutup, maunya yang dikelek-kelek. Ada juga. Yang bening apa yang enggak? Benih. yang penting ada 3 piringnya kan. Piringnya Bisa. 3. Iya. Ini nggak bisa. Anda bisa lihat masa depan. Iya benar. Itu kan di segmen 2 Mas, kita Iya, mau main makanya. game. Iya. Sorry. Tapi menurut gue ada 2 sendok ke atas sih. Nggak usah dilanjut. Lanjut ya. Kita kan next segmen. Kalau ngomongin olahraga nih, kapan waktu terbaik olahraga saat puasa, Mas Nanang? Kalau aku mungkin belum tentu yang terbaik. Nanti dokter mungkin bisa Coba kalau suggest lah. feelingnya Mas Nanang dulu, kan sebagai masyarakat normal. Betul. Kalau aku sih karena siang kerja, terus sempatnya adalah ya pagi habis subuh atau malam setelah jam 8 lah. Oke, let's say ini di weekend, nggak kerja. Sebelum buka, setelah buka, atau sebelum sahur? Aku paling kalau weekend mungkin 2 jam sebelum buka puasa sih. Jadi Mohon maaf, sebelum sahur. sebelum buka puasa. Enggak, ini pertanyaannya sebelum sahur. Jam 1 pagi lu nyuruh gue main futsal. Ya malam kan? Ya crazy jatuhnya, Mbak. Jangan nanya. Pertanyaannya nggak nyambung nih, ngaco nih orang nih. Iya kan, gue kocak juga gue jadinya. Mas Nanang tadi 2 jam sebelum Sahur. enggak buka. Sebelum buka. Jadinya nggak buburit. Iya. Iya. Nah, Dok, penjelasan ilmiahnya. Oke, jadi basically tergantung olahraganya. Kalau misalnya kardio, lebih baik dari sahur di jeda 2-3 jam, habis itu kardio, misalnya mau lari pagi, itu Oke. bagus gitu. Tapi kalau angkat beban, justru lebih bagus deket sama buka puasa. Jadi ketika habis capek angkat beban, langsung buka, keganti lagi. Tapi kalau kardio kan juga aus, Dok. Iya, tapi kan kalau habis sahur masih ada air. Energi, Iya, masih ada dan energi. air. Jadi yang dibakar masih yang barusan yang tuh. barusan gitu. Habis itu baru istirahat. Nah, kalau yang ini, Dok, pertanyaannya, sebelum sahur tuh gimana, Dok? Olahraga sebelum sahur. Jam 1 malam. 1 malam, Dok. Nggak Nggak bagus ya? Bultang, misal bultang. Iya. Oh, bukan. Sendiri lagi. Ih, tolol lo. Kirain jawaban dokter akan tergantung jenis olahraganya. Kayaknya nggak ada kalau olahraga. Emang ada apa aja? Iya. Makanya perlu jelasin nggak olahraga favorit malam-malam apa? Selain karambol. Ya bapak-bapak apa sih? Badminton. Iya. Atau ini lomba burung. Lomba burung ini loh, sa gitu. Oh iya. Nah, terbalik lagi. Gitu. Supaya olahraga tetap semangat meskipun bulan puasa, beli kebutuhan olahraga di Lazada ya lo ya. Betul, karena mulai dari aparel, sepatu, sampai alat olahraga yang autentik, berkualitas 100% autentik, no fake-fake, 100% tuh. hanya ada di Last Mall. Banyak pilihan brand dari lokal sampai global. Masih bingung harus pilih yang mana? Ada Last Fit. Last Fit apa lo? Itu Lazada Fitness. Fitness sih betul. Iya, Kanal khusus di Last Mall untuk kreasi produk-produk olahraga terbaik di Lazada. betul.
Ada ini nggak dok? Kalau misalnya last week ya, Tadi call to action udah kelar, jadi kita normal lagi. ada iya Nah, Ada dumbbell-dumbellan dok. Dumbledore ada Dumbledore. di last week ada nggak? Kamu nanya ke dokter. Iya. Kok jadi gue yang Iya dok ya, kenapa dok ya? Lu nggak lihat dicengar-cengir doang? Mas Anang, ada nggak? Di Lazada? Ada. Jadi di Lazada tuh ada dumbbell yang buat fitness, termasuk juga seluruh set untuk misalnya kalian mau bikin home gym di rumah itu juga ada. Yang Ya. gini-gini nih. Benar. Yang gini-gini. Dan brand-brand kita juga yang banyak banget, misalnya ada apa SVRG, Apa tuh? Sovereign. Varga, terus ada Body Max, itu kita juga ada gitu. Tinggal pilih aja sesuai Tinggal pilih kebutuhan aja kita. sesuai kebutuhan. Ini Iya. juga diskon juga 95%. Betul. Tapi cuma di 2 Sampai sampai 6 Maret. Atau 9. Gue sih ingin cari yang 2 sampai 6. Gapnya lebih lama, sale lebih banyak, produknya pasti lebih banyak. iya bisa cari juga kayak. Iya. Power bank ada nggak? Power bank. Cocok-cocokan. Ada juga power bank. Yang nggak ada apa? Yang nggak ada Kalian. Kalian. Kalian semua. Penonton juga nggak ada yang nonton. Kalau Ini ka- juga ada nih, Mas. ada. Emang ini masuknya ke home appliance? Itu masuknya bisa jadi di Elektronik. electrical di tools and home improvement. Bagian dari electrical atau bisa jadi juga masuk di lighting kan. Hafal Kita ada banget, anjing. kategori lighting juga ada. Kayak orang kerja di Lazada, cuy. Lah emang kerja di Lazada. Kirain. Dokter, kalau kamu nih dokter, boleh milih satu barang yang kamu mau beli nanti di Ramadan Mega Sale. Apa? Dan kenapa? Sepeda. Lu stop sepeda ya? pengen ini sih tadi apa? Home gym. Home gym, Yang bisa ya. gini-gini. Iya kan? Bisa gini-gini kan. Dua dong. Iya, 2 kali ya. Kan lagi Mas Anang ya? 95%. Kok dipalak? Beliin 2 dong. Kok bisa beli sendiri dong? Berarti 95% ini nggak masuk akal nih. Let's say itu 5 juta. 1%-nya tuh 5 berapa? Jadi kamu 500. tinggal bayar sekitaran 500.000 lah gampangnya. Masa sih? 250 deng. Udah gratis ongkir. Gratis ongkir. Berarti harus ya. cepet-cepet Harus daripada cepet-cepet, kehabisan ya. betul, harus cepet-cepetan. Kalau motor ada nggak? Nah, Motor. sekarang kita tuh udah jualan mobil juga. Mobil. Mobil tuh juga ada, beneran. Dan mobil di brand-brand di kita tuh beneran kita ada Hyundai, Sumpah? BYD, Misalnya Chery. bacanya Hyundai. Bacanya Hyundai, sorry nggak ngerti. Saya gede di Korea. Kalau misalnya beli mobil pas lagi sale Ramadan ini diskon 95%. Tapi kalau misalnya belinya mobil itu, kita biasanya ada cap-nya. Jadi 95%-nya tuh ada batasnya berapa gitu. Jadi secara umum lah gitu, kita diskonnya tuh paling sekitaran 10-15 juta lah. Oh tinggal cari-cari ya, Betul. yang paling tingginya diskon kemana gitu. Betul. Lu sih nyari mobil yang diskon 95% tuh gue tonjok ya. Ya kagak tahu namanya. Lihat dong mobil baru gua berapa? 10 juta. Kalau ada udah beli sendiri. Itu bajai gas, Mas. Oke, selain olahraga, salah satu bentuk self-care. Wih, kita udah ngomongin self-care sekarang. Setelah bulan Ramadan juga tentang jaga pola tidur. Jam tidur yang baik selama puasa gimana sih, Mas Nanang? Mas Anang dulu. Iya. Kalau makan ini harus ada pendapat ini. Pendapat masyarakat umum kan? Umum iya. Kalau aku sih usahakan tidur cukup gitu. Jadi misalnya jam 10 setengah 11 Oke. udah mulai tidur, terus bangun jam Sahur. 3.30 gitu. Jadi ya lumayan lah dapat 6 jaman kan, Iya. sekitaran 6 jam tidur, terus bangun udah nggak tidur lagi tuh sampai Oh iya. ya. Tapi kan manusia tuh harusnya tidur 8 jam. Nah, Betul nggak dok? Betul untuk umur tertentu. Jadi makin tua umurnya tidurnya makin sedikit. Masa sih? Iya, kalau bayi 12 jam. Gua. Anak-anak 10 jam. Pantus kayak melek mulu. Kita berapa kalau di umuran 25 ke atas deh. 25 ke atas 7 jam. 7 sampai 8 jam masih. pantas kakek gua tidur cuma 2 jam. Kayaknya nggak sampai segitu sih, seminim-minim. Gua tanya, kenapa kek? Saya udah tua. Tidur, bangun lagi. Anjay, udah tidur? Udah. Ayo jalan lagi. Kaki gua udah meninggal. Nah, terus kita lanjut lagi. Kalau habis sahur langsung tidur katanya nggak bagus untuk yang punya asam lambung nggak adok. Benar nggak benar? Tadi udah dijawab benar. Kaget tiba-tiba. Puasa juga jadi momen yang tepat untuk menunjukin perhatian ke orang-orang terdekat. Kamu udah
sahur belum? Kamu mau buka nggak? Iya. Hampers. Kamu udah makan Astor belum hari ini? Iya. Iya kan, spesifik Astor. Toples merah, clear. Iya. Astor lu apa mas emang? Ini kongguan. Konggua. Iya, isinya ikan. Yang biasa, Ini, mama jarum. Iya, jarum. Iya. Nah, kan biasanya kita suka kirim-kirim hampers, tapi jujur kadang milih hadiah yang tepat dan berkualitas itu Betul. bikin pusing sendiri. Dokter Ekida dan Mas Nanang punya tips nggak untuk pilihan hampers terbaik versi kalian? Kalau aku sih biasanya kalau kadang bingung nih pilih hampers karena kerja di Lazada, jadi pakai Lazada tuh ada feature AI-nya. Di Lazada hampers juga. Ada juga. Nah, feature AI-nya itu namanya Lazy. Cocok untuk orang-orang yang lumayan lazy kan. Lazy. Jadi tinggal nanya si Sumpah? ada Ada AI-nya? ada AI lazy-nya. Tadi sama dokter udah coba kan. Jadi misalnya nih aku mau kasih Marlo gitu. Iya. Hampers apa yang cocok buat Marlo? Jadi kita nanya aja sama si chatbot lazy ini. Misalnya mau kasih hampers apa yang cocok untuk orang yang misalnya Marlo sukanya apa gitu Ya kan. elah, Google aja nama gue suruh dia. Nah, bedanya kalau di Google dia nggak bisa kasih rekomendasi. Iya kan, nggak Di sini tahu. beneran dia kasih rekomendasi produk-produknya tuh apa yang ada, tinggal kita klik check out dari situ. Oh, berarti kalau misalnya saya nanya apa pilihan jam 2 jutaan, nanti Bisa. dia muncul gitu? Betul. Tinggal kita klik, lihat-lihat. Benar. Nah, sorry ini yang bikin hampers ini menarik nih. Oke, let's say ini saya mau bikin buat tante saya yang tinggal di US. ya Amerika. Saya nggak punya tante tinggal di Amerika. Anggap aja. Surabaya. Terus saya bikin nih buat bude saya gitu. Kita kasih spesifikasi bude saya sukanya apa, umur berapa dan segala macam. Karena ada barang-barang muncul, kita klik-klikin nanti datangnya itu sebagai satu hampers atau kita bikin sendiri nanti. Oh bukan. Jadi kita tuh biasanya nanya ke AI-nya ini adalah profil entah jenis hampernya atau tipe orang yang mau dikirimin tuh apa. Jadi AI-nya tuh akan merekomendasikan hampers yang udah jadi. Jadi di Lazada itu kan banyak juga penjual-penjual hampers kan. Iya. Oh misalnya dia sukanya masak makanan tradisional gitu. Nah bisa jadi hampersnya itu isinya adalah Makanan kitchen tradisional utensil plus ingredientnya kan. Nah terus kita tinggal check out aja tuh udah semuanya lengkap gitu. Kakak saya nih misalkan dia suka main padel. Iya. Saya cari hampers yang buat pemain padel gitu. Bisa. Ntar keluar gitu. Betul. Raket aja ya, nggak usah Ya. hampers. Hah? Raket aja ya. Iya. Gini mas, raket kan mahal. Hampers mentok-mentok bola isi 3. Bola isi 3. Atau kaos kaki. Kaos Kaki, kaki. lap, Anduk anduk, kecil. Iya sih. headband. Iya bener sih. Kalau barang nggak sesuai gimana? Nah, kalau barangnya nggak sesuai, Sabar, kan belum pesen. Oh iya. Contoh ini, kan gue sebagai customer, gue customer. harus Komplain. Iya, komplain. Gimana nih? Barang saya nggak sesuai. Tinggal di mana kamu Nanang? Takut. Lah dia mana tahu. Iya. Kan customer service-nya. iya. Nah, jadi kalau di Lazada kita tuh punya gampangnya adalah worry free shopping. Jadi kita beli dulu, terus misalnya entah barangnya nggak sesuai ataupun cuman alasannya berubah pikiran nih. Setelah sampai rumah terus kayak kayaknya aku nggak cocok deh pakai baju warna biru. Iya. Pengennya yang warna merah gitu. Iya. Nah, kita tuh bisa melakukan pengembalian barang, waktunya tuh 60 hari. Jadi dari beli sampai dengan 60 hari itu bisa pengembalian barang. Saya mau nanya. Ya. Kalau saya beli mobil, Lu stop sama mobil nggak? saya coba 50 hari, saya nggak cocok, ganti Mazda deh, bisa. Nah, itu nggak bisa. Jadi yang boleh itu adalah yang belum dibuka segelnya. Oh. Atau misalnya udah dipakai, itu yang nggak bisa lah. Masih ada plastiknya kok, plastik bangku. Iya. Cuma nih kilometernya udah 20.000. Nggak bisa ya. Nggak bisa ya. Tapi kalau kamu misalnya tadi beli raket padel atau iya. beli sepatu Nike, Iya. nah itu masih bisa dikembalikan selama belum dipakai. Ah iya, salah ukuran. Salah biasanya ukuran tuh. bisa lagi, orang cuman berubah pikiran aja boleh. Apalagi ada Tunggu salah nih. ukuran atau salah warna Ini kan. agak ambigu kalimatnya. Iya. 1 sampai 10 scale berapa dipersulit kita?
Nggak ada dipersulit. Jadi Biasanya ya. Biasanya. nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Di Lazada nggak ada. Nggak ada dipersulit. Customer service-nya bener angkat telepon apa gabut? Kita udah nggak pakai telepon, kita pakai chat. Chat. Ya, betul. Chatnya sama AI apa sama orang beneran? Ada AI dulu, terus ada orangnya. Jadi kamu pakai AI, misalnya Kalau udah kejawab. ya kamu sama AI udah settle, ya udah settle sama AI. Misalnya sama AI kamu nggak happy, itu orangnya langsung muncul di saat itu juga. Bisa dicoba aja Kita langsung. coba deh, beli deh. Enggak, masa cobanya komplain? Ntar kita coba komplain deh. Ya beli aja dulu. Iya, Beli apa ya? Beli misalnya sepatu ukuran gue 44 misalnya. Lu sengaja beli 38 aja? Iya, kecil banget. Iya, iya bener. Oh iya, komplain tapi kan. Komplain. Saya nggak muat. Bisa coba, tapi jebol gitu. Ya bisa. Saya jebolin dulu. Jangan. Ya, nggak boleh dong. Ya, jebol. Nggak gini, Mas. Oke, let's say saya beli sepatu baru. Iya. Kan itu ada pengembalian sekitar 60 60 hari. hari. Betul. Saya udah cobain seminggu nih. Nggak bisa. Kaki saya sakit. nggak bisa. Oh nggak bisa. Karena Waktu udah baru dicoba. datang belum dicoba. Tapi kalau saya waktu bilang ngembaliin ini belum pernah saya pakai, Bisa. Tahu Tapi kan dari mana? ada yang ngecek juga kan. Jadi misalnya dibalikin terus ada bekasnya udah dipakai atau apa tuh? Tagnya itu udah lepas gitu. Seal dan tagnya itu udah lepas juga udah nggak bisa lagi. saya akan kelabuhi. Ntar kita coba ya. Ntar kalau saya bisa kelabui, saya bilang pecat Mas Lanang. Dia nggak QC anjay. Menurut lo QC 1000 barang dia nanti. Nah, tapi sebenarnya kalau beli di Lazada itu, kalau mau dapat mau lebih banyak lagi benefit, itu kita ada program namanya membership. Jadi untuk orang dengan membership tertentu, misalnya platinum dan segala macam, itu bisa dapat diskon lebih banyak lagi, gratis ongkir lebih gede Sering lagi. lagi. Terus yang paling baru adalah kita juga kasih asuransi kecelakaan yang tanggungannya itu bisa sampai dengan 50 juta. Jadi ini tuh additional benefit untuk orang dengan membership tertentu gitu. Bayar, membershipnya bayar. Gratis. Jadi itu cuman berdasarkan kita Pembelian punya aja. pembelian aja gitu. Saya udah beli 2000 barang. Udah naik tuh. pasti Platinum. platinum. Untuk platinum tuh nggak susah banget lah syaratnya. Kamu bisa belanja misalnya 4 juta sampai 6 juta itu udah bisa dapat platinum dan semuanya tuh bisa dapat free. Ya besok gue platinum. Anjay. Tadi kamu misalnya mau beli motor udah langsung platinum. Masa sih, Mas? Di atasnya platinum, Mas. Nggak ada, platinum udah paling tinggi. Saya mau jadi CEO-nya gimana? Nggak ada. Nggak bisa. Platinum ya. Oke, menarik sekali ini. Jadi jangan lupa ya teman-teman ya, cek Lazada membership-nya juga nih. Ya, jadi kan dong. Banyak banget keuntungan mulai dari extra voucher, free sample dari brand maksudnya apa? Jadi misalnya beli barang apa tuh? Cewek-cewek suka beli barang kosmetik gitu, skincare gitu. Skincare, Nah, iya. kadang tuh mereka kasih sampel-sampelnya. Atau kita cowok-cowok yang beli parfum juga dapat sampelnya. Dikasih juga. sampelnya yang kecil itu. Betul. Kita bisa minta gitu. Iya. Ya harus beli barangnya, terus dapat sampelnya itu. Nah tapi kalau misalnya Iya. Kan udah beli parfumnya, kenapa lu kasih gua sampel? bisa jadi sampel untuk varian yang lain. Oh, nah itu masuk akal. Tadi gua pikir parfum A, ini sampel A, Bukan. Bukan, beda. Biasanya untuk varian yang bagus lain. banget. Nggak jadi komplain deh gua barusan. Oke. Layanan konsumen nih. Kalau ada pertanyaan tinggal tekan tombol chat untuk bertanya mengenai produk atau bisa juga berbicara dengan Cleo, customer service Lazada. Iya. Ya. Untuk bantuan virtual, Lazada menyediakan layanan konsumen menyeluruh sesuai komitmen terhadap once and done. Maksudnya once and done apa? Once and done tuh tadi contohnya. Jadi kalau kita komplain, itu resolusinya akan diberikan saat itu juga. Jadi nggak yang Nggak digantung lah. nggak digantung. Enggak, we'll lah. get back to you in 7 days. Ya, nggak 7 days. Misalnya dia ada yang dia nggak bisa solve sendiri. Iya. Tuh, nanti saya telepon lagi, tapi dia akan telepon langsung dikerjakan saat itu juga gitu. Menarik ini. Cicilan 0% untuk pembelanjaan melalui kartu kredit dengan tenor hingga 12 bulan. Betul. Bisa beli iPhone kok. Beneran. Jadi paling banyak kalau kita ngomongin cicilan 0% itu, orang beli iPhone 17. Beliin dong, Mas. Nah, itu beda cerita, Mas. Beda nih. Cicilan sama dicicilin. Itu dua hal beda tuh. Oke, let's say berarti cicilan 12%, Kak. Kalau iPhone itu 20 juta. 25 lah, let's say. 25 juta. Bagi 12 bulan, berapa dir? 2 komaan. Boleh nggak 24 juta supaya gampang bagi 12 Iya, ya? 2 juta. 2 juta per bulan. Itu 2 juta per bulan selama setahun nggak kena bunga. Nggak ada bunga apapun, nggak ada biaya fee apapun. Jadi Apalagi kalau beneran. belinya
pas lagi 95%. Betul, bisa jadi dapat diskon lagi. Anjir, jangan-jangan gue beli iPhone cuman 200.000. Enggak mungkin. Nggak ada Nggak review mungkin. Kan ada tingkatannya katanya, persenannya. Ya kan gue nggak beli di Lazada, kan gue nyopet. Itu mah gratis. Iya kan. Oke, kalau Dokter Ekida dan Mas Nanang bisa kasih ide hampers Ramadan yang out of the box, yang beda dari biasanya di tahun ini, tapi tetap bermanfaat. Kira-kira apa? Apa ya? Kalau aku sih paling Mobil mungkin. Stok mobil deh. Ini lu ini Menurut aku adiksi sih- tau jatuhnya. Menurut aku sih emang mobil. Iya sih. kan? Iya kan? itu out of the box banget. Iya. Out of the money juga. Ada rumah nggak di Lazada? Kalau rumah belum ada, rumah belum ada. Itu yang Tapi harus- rumah-rumahan untuk anak tersayang ada. Kalau kalian mau happy, ada Pokemon juga. Ada Pokemon. ada Pokemon. Mas. Saya main Pokemon banget, Mas. Saya main Pokemon Kartu banget. Pokemonnya ada nggak kartunya yang dikoleksi? Ada itu. Itu bahkan dari kalau misalnya yang lokal ya, Gramedia tuh ada jual itu juga. Oke, hampersnya itu aja deh. Kartu Pokemon. Oh iya, kartu Pokemon Lagi lagi. kita yang pengen gak sih? Mama dikasih kartu portable, what the hell is this? Ada emas nggak Mas? Emas ada, emas Ada emas nggak Mas? Mas Nanang. Ada selain Mas Nanang ada Iya juga. ada juga ya. Iya. Wah, menarik sih. Tapi itu hampers out of the blue menurut gue itu sih emas yang kecil itu loh. Mas iya yang Ya, bisa mas- dikasih mas ke batangan itu kan. Iya, yang 0,0001 gram. Yang lo lihatnya harus pakai kaca pembesar tuh. Iya, Ini emas nih gitu. Tapi Enggak dong nggak pengirimannya seperti aman nggak kalau? Oh iya. Aman juga ya. Jadi kita tuh kalau emas itu kita yang jual Antam, jadi official juga lah gitu. Bukan dihantam. Itu antam. Oke, kalau dari Dokter Ekida nih sama Mas Nanang bisa kasih ide hampers sama Udah. Kalau misalnya, gue mau kirim nih lemari pajangan baru buat rumah di nenek. Hah? Di rumah nenek. Tapi kan malah ngerepotin orang tua. Kan nenek gue udah ini, meninggal. Gak perlu tahu. Kalau masih ada. Gini deh, Ya kan neneknya udah meninggal ngapain dibeliin? Kenapa? Rumah juga rumah orang. Ya kan? Enggak kan nih. Misalkan kayak gini deh, gue punya tante, tapi tante gue udah cukup tua nih. Dia pengen mintain Marlo beliin ini dong, rak sepatu gitu, rak sepatu. Jadi tante saya ini pedansa. Nggak usah harus ada backgroundnya. Udah, gue ganti. Iya. Pemain tenis. Iya. Dia itu Atlet sepatunya nggak dulunya? atlet. Sekarang cuma coaching tipis. Dia minta Di mana daerah mana? di Kemang. Marlo. Dia manggil dirinya Ii ya. Iya, karena dia minta rak sepatu. Iya. Gue bilang, AMS gitu kan. Aman aja. Iya. Nah, aman aja. I kirim tomorrow. Terus gue mikir, lah gimana yang ngerakit? Gue dong harus ngerakit. Sementara kita nggak berdekatan rumahnya. Iya. Nggak ada waktu Jadi juga. Surabaya. Ini tante saya yang tadi. Iya, bude. Yang tante yang dikirimin hampers kan? Iya itu. Nah, jadi Jadi gue punya tante. Itu nggak itu jauhan. Udah tinggal jawab. Iya Mas Nanang, gimana Mas? Tante saya yang di Surabaya kasihan kalau harus ngerakit rak sepatu. Jadi ngomong aja sama II-nya tadi bahwa nanti si I-nya terima beres lah gampangnya. Di Mei panggilnya. Oh. Iya, harus full Mas nyebut nama dia. Dia suka marah kalau nggak dipanggil. Nah, jadi bisa beli di Lazada itu ada layanan gratis instalasi atau perakitan kan. Perakitannya buat Buat itu. Itu harus ada itunya. Ada layanan instalasi. betul. Jadi pada saat beli barang-barang electronics atau barang-barang furniture, electronics spesifiknya adalah yang home appliances ya. Misalnya kulkas, AC. Nah, termasuk furniture tadi, lemari, terus dipan kasur. Iya. Nah, itu tuh ada jasa instalasi dan sekarang tuh gratis. Jadi pada saat membeli kita cuman cukup tambahin nih udah beli barangnya, pilih instalasi gratis, terus pilih tanggal kapan instalasi akan dilakukan. Yang available-nya. Nah, nanti setelah pilih tanggal itu barangnya dikirim, terus ada juga teknisi yang datang untuk melakukan perakitan terhadap barang yang dibelinya itu gitu. Kalau gratisnya sampai kapan? Sekarang itu kita masih gratis sampai dengan sekitaran mungkin 66 baru kita akan ya sekarang karena kita feature ini kan masih baru dan
di Indonesia baru Lazada yang punya kan. Betul. Jadi kita masih build awareness lah gampangnya untuk orang-orang tahu ada fitur instalasi gratis untuk barang kebutuhan rumah dan furnitur di Lazada. Masih dipromosikan. Masih dipromosikan, betul. Semoga IMEI aman ya. Aman. Nah ini Mas, pertanyaan selanjutnya. Let's say udah nggak gratis nih. Emang kalau bayar tuh kira-kira range-nya berapa? Kalau itu sebenarnya tergantung Instalasi seberapa- apa? Ya, instalasi apa dan seberapa kompleks kan gitu. Karena money is not an issue buat II saya. Iya, Oke. Jadi guys langsung aja beliin rak sepatu buat tante kalian. Ya. Oke, sebagai penutup buat Dr. Eki dan Mas Nanang, singkat saja, ya, paham. Apa satu pesan berkah Ramadan dari sisi medis dan profesional supaya kita semua bisa ngelewatin bulan ini dengan performa yang maksimal dan tetap happy? Dari Dr. Eki dulu. Oke, paling kalau aku suka quotes, you are what you eat and you are what you think. Jadi Artinya apa tuh? kamu itu tuh bergantung sama apa yang kamu makan dan bergantung sama apa yang kamu pikirkan. Makanya makan yang sehat, pikirannya juga yang happy biar kita lebih berkah dalam jalanin bulan puasa ini. Kalau makannya sehat, pikirannya enggak? Lu mah ngelamun jorok mulu. Enggak, maksudnya kan kita nggak boleh punya hawa nafsu. Semua hawa nafsu dalam bulan suci. Lu diem dah. Menurut gue lu Maksudnya diem. nafsu makan nggak boleh, kita nafsu amarah. Berarti saya nggak boleh kerja dong. Saya nafsu banget, ambisi saya pengen kerja. Oh. Gitu. Gimana Pak Marlo? Kalau menurut saya ya. Kalau Mas Anang, berkah Ramadannya apa? Kalau dari aku sih kayaknya penting untuk menjaga keseimbangan hidup gitu ya. Mulai dari porsi makannya juga harus yang dijaga. Betul. Kualitas kualitas tidurnya juga harus baik. Terus kemudian sempatkan juga dengan olahraga gitu. Nah, Komplit lah jadinya Komplit, ya. Itu betul. berkah Ramadan. Mulai Kalau dari- Bang Marco apa Bang pesan berkah Ramadan? Saling berbagi. Nih lo. Thank you Kak. Oke guys, jadi jangan lupa belanja di Lazada 33 Ramadan Mega Sale dan Lazada THR Sale pada tanggal 9 Maretnya, oke? Betul sekali. Terima kasih Dr. Ekida. Terima kasih Mas Nanang. By the way guys, 33 itu bukan di tanggal 3-nya doang ya. 2 sampai 6 2 sampai 6. Maret. ya, tanggal 2 jam 6 sore 2 jam 6 sore. ya sampai dengan tanggal 6 IOD. Malam ya? 2359. 2359. Sama tanggal 9-nya seharian full. Seharian full tanggal 9-nya. Mantap banget. Terima kasih sekali lagi. Tunggu apa lagi? Udah kalian tadi. Ayo teman-teman. Rak-rak sepatu. Boleh di-cut nggak teman-teman? halo, gue Kida. Dan gue Nanang. Jangan lupa like, comment, subscribe YouTube Volix. Dan nonton episode Viniar yang lainnya.